Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Asabusunan dengan NIM 23500081130. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul Applikom dari 1 sampai 3. Modul 1 itu mempelajari konsep Microsoft Office Word. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai apa sih yang ada di dalam ribbon atau tabs. Ribbon atau tabs itu adalah yang ada di atas ini. Nah, ini adalah seperti itu. Dan ini memiliki beberapa fungsi. Pertama, kalau di dalam yang file ini itu berisi dokumen-dokumen yang ingin dibuat, mungkin bisa dibuat dengan template-template dan sebagainya. Itu bisa juga open dari yang sudah ada. Juga ada di sini. Sini adalah salah satu dasar dari Microsoft Office Word. Kemudian ada tabs yang ada di home. Di home ini tuh mungkin yang akan paling sering digunakan karena ini mencakup penulisan seperti ini. Misalnya saya menulis mahasiswa, seandainya saya mengubah ini ke dalam bold, makanya akan jadi bold. Ini juga bisa menjadi miring atau bisa juga menjadi tanda garis di bawah. Kita juga bisa mengubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya tabs yang ada di home ini tuh ini adalah salah satu tabs dasar dari Microsoft Office Word. Terus juga banyak ini adalah style, headings, dan sebagainya. Kemudian ada tab insert. Tab insert ini tuh adalah tabs tambahan seperti kita misalnya ingin melakukan cover page yang di bagian awal, maka akan terbentuk menjadi seperti ini, tapi bisa juga tidak. Ada juga blank page, ada juga table. Ini akan sering dipakai kalau misalnya kita ingin membuat insert suatu data. Dan ada pictures. Di pictures ini ada kita bisa mengambil dari device atau dari komputer kita sendiri. Kita juga bisa mengambil secara online. Kemudian ada shape, icon. Nah, ikonnya adalah seperti ini. Dan masih banyak lagi. Terutama mungkin bagian yang cukup sering dipakai juga adalah nomor. Karena nomor ini tuh membuat page memiliki nomor halaman. Nah, kemudian di menu insert juga ada equation atau simbol. Mungkin kalau ingin berkaitan dengan hal-hal yang berbau matematis, ada simbol-simbol lainnya. Dan kita akan ke tab draw. Draw itu seperti namanya, menulis, draw, menggambar. Nah, kita bisa menggambar. Gambar seperti ini. Seperti ini, bebas. Kita juga bisa menghapusnya. Nah, seperti itu. Ini juga ada rule untuk menentukan seperti apa. Jadi Microsoft Word ini lengkap ya dalam artian untuk membuat suatu dokumen. Kemudian ada tab desain. Desain ini sebenarnya hampir mirip dengan style di sini, cuman yang ini jauh-jauh lebih komprehensif karena ini benar-benar dibuat untuk suatu layout dari suatu desain ya dari dokumen tersebut. Udah colornya, ada watermarknya mungkin. Kalau misalnya ingin menggunakan watermark supaya tidak di copy paste sama orang lain, ada page border mungkin. Terus kita kemudian akan ke tabs layout, di mana layout ini juga menjadi penting karena layout ini tuh digunakan untuk untuk gimana format dari suatu dokumen tersebut. Misalnya contoh, saya di sini mengetik mahasiswa. Kemudian saya mengubah marginnya menjadi white. Makanya akan berubah jadi seperti ini. Nah, jadi margin ini tuh sesuai dengan ininya. Jadi kita hanya bisa nulis yang ada di tengah ini. Nih, makanya tadi tulisan mahasiswa ada di tengah karena ini ada di sini. Sedangkan kalau saya milih ke narrow itu akan jadi seperti ini. Kenapa? Karena narrow ininya luas, kotak hitamnya luas. Itu pula. Ini juga bisa dibikin secara custom sendiri, yaitu di sini. Berapa sentimeter yang ingin dilakukan. Kemudian ada orientation, ini adalah portrait atau landscape.
Terus ada size-nya, ini tergantung dari dokumen mana yang ingin dibuat berdasarkan ukuran kertas. Terus ada kolom. Ini kolom kalau misalnya ingin membuat 2. Jadi saya tulis di sini. Saya juga nanti nulis di situ. Oke. Kemudian ada spacing. Spacing ini kalau misalnya saya kan lagi nulis nih. Nah, kita tulis, terus spacingnya kita ubah. Nah, ini spacing ini. Nah, bisa membuat space tiap-tiap baris itu akan jadi berbeda. Kemudian ada reference. Reference ini digunakan seperti untuknya table of content. Ini hampir mirip dengan yang ada di insert tadi yang insert. Nah, ini mirip dengan yang ada di home kemarin yang di sini. Kemudian ada table of figure, search, index, ada search juga. Kalau misalnya mau searching suatu hal di sini. Tapi ini online ya searchingnya. Kemudian ada mailing. Mailing ini tuh seperti namanya mail atau surat menyurat. Sini bisa untuk kita melakukan surat menyurat seperti itu. Kemudian ada review. Review ini kalau misalnya kita dokumennya sudah jadi, terus kita ingin mereview kira-kira apa saja sih yang mungkin bisa dikoreksi atau apa saja yang bisa dirubah, itu ada di sini. Kita bisa melakukan komen kayak, oh misalnya ini salah, maka akan ada komen di sini seperti itu. Kemudian ada tab view. View ini seperti namanya untuk melihat, dalam artian melihat seperti apa kita melihat dokumen ini. Misalnya saya di sini dalam mode print layout, saya ingin ke read mode, itu akan berubah jadi seperti ini. Nah, kemudian ke web layout juga nanti berubah jadi seperti ini. Ini tergantung dari yang kita mau. Jadi bisa side to side atau vertical. Jadi bisa ngezoom di sini. Meskipun sebenarnya zoom bisa di sini ya zoom. Nah, juga di bawah, tapi juga dari sini. Terus kemudian setelah saya menjelaskan mengenai ini, saya akan lebih detail menjelaskan mengenai layout. Ya. Jadi ketika dalam membuat layout ya, pertama-tama kita tentukan dulu marginnya seperti apa. Tentukan dulu marginnya seperti apa, seperti yang kita mau. Contoh, saya akan membuka file laporan praktikum. Nah, ini adalah laporan praktikum. Misalnya di sini saya ingin mengubah marginnya. Nah, saat ini kan saya marginnya adalah normal 2,54 cm dan 2,5 cm. Saya ingin berubah jadi narrow, maka semuanya akan jadi berubah. Masuk dokumen. Ini yang gambar awalnya di tengah menjadi lebih ke pinggir karena layoutnya berubah. Kalau saya seperti ini itu akan berubah lagi. Nah, ini layout. Terus juga bisa melakukan custom. Ada multi page atau di section. Di section ini berguna kalau misalnya saya ingin menggunakan yang daftar isi menggunakan margin normal gitu. Tapi kemudian saya ingin mengubah untuk page ini doang gitu, page ini saja, mengubah margin yang berbeda, sedangkan yang dokumen halaman lain ingin tetap sama marginnya. Nah, itu guna yang ada di sini. Terus ini ada orientation, juga ada size, ini sudah dijelaskan. Kemudian saya di sini ingin membahas setelah kita membuat dokumen, setelah kita menentukan marginnya seperti apa, setelah mengetahui apa-apa saja fungsi-fungsi yang ada di tabs ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat dokumen atau menyimpan suatu dokumen tersebut. Nah, di sini dokumennya belum ada nama ya, masih dokumen 2. Saya sini ingin pencet file, atau sebenarnya sih lebih cepatnya kita bisa menggunakan input di keyboard yaitu CTRL yang di bagian sudut kiri paling bawah. CTRL, pencet, tekan, terus tekan S.
Kemudian akan menjadi seperti ini. Nah, terus kita tulis laporan modul 8, kemudian kita save. Nah, dokumen sudah di save. Setelah kita men-save, di sini saya akan memberikan mungkin sebuah tips yang akan bisa dipakai, yaitu bagaimana cara kita memindahkan suatu teks secara singkat. Misalnya, dalam teks ini kan sangat terlalu banyak kalimat ya. Nah, di sini kita bisa membuatnya dengan lebih gampang. Pertama, kita klik double klik untuk kata terdapat ini, kemudian kita tahan, kita nanti pindahin ke sini, dan kata terdapat akan berpindah. Jadi klik 2 kali, juga bisa kalau misalnya diklik 2 kali, terus nanti pindah, nah terpindah semua. Nah, itu satu tips supaya mempersingkat waktu, jadi tidak perlu mengetik 2 kali. Kalau misalnya ingin memindahkan suatu kalimat atau kata. Kemudian ada juga kalau kita menggunakan double kan hanya memiliki satu kata gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melakukannya dengan cara mengklik terus kita taruh ke bawah. Nah, di sini kita sebenarnya sudah bisa memindahkan dokumen tersebut. Misalnya sini saya akan memindahkan di sini, tentu saja. Nah, di sini. Nah, di sini akan berpindah. Nah, kemudian kita juga bisa melakukannya dengan inputan yang ada di keyboard. Misalnya contoh, kita masih menggunakan CTRL karena CTRL ini sangatlah banyak fungsinya di dalam komputer. Jadi CTRL, terus pencet A, maka di sini akan men-select semua dokumen yang ada, semuanya termasuk gambar-gambar, termasuk logo, dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan ini, kemudian kita pencet CTRL-C. CTRL-C ini berguna untuk mengcopy. Sebenarnya kalau menggunakan bukan CTRL-C juga bisa sebenarnya. Tapi kita akan klik kanan dalam mouse, kemudian kita di sini tinggal klik copy. Nah, kemudian saya ingin memindahkan. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah memiliki dokumen terbuka di sini, sebenarnya kita bisa langsung menggunakannya secara singkat. Jadi kita langsung ke tab view, terus switch window, terus kita ke sini, kita langsung berpindah. Nah, kemudian kita hapus, kemudian kita klik kanan. Kita di sini bisa melakukan copy paste. Ini ada beberapa copy paste. Saya di sini. Nah, maka ini akan menjadi persis dokumen yang sama, tapi itu saja dengan layout dan margin yang berbeda. Jadi ketika kita mengcopy ini, sebenarnya kita tidak mengcopy keseluruhannya, tapi hanya mengcopy teksnya, sedangkan layoutnya tidak di-copy sama sekali. Jadi harus melakukannya secara manual. Kemudian di dalam copy paste ini juga ada suatu fungsi namanya cut. Nah, cut ini tuh kalau misalnya kita ingin mengcopy tapi sekaligus menghapus dokumen yang ada di sini. Misalnya sini saya ingin meng-cut. Nah, sini maka hilang semua, tapi sebenarnya tersalin saat ini. Dan kita ingin ke dokumen sebelah. Nah, terus kita pencet paste, maka ini akan seperti ini lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 praktikum aplikasi komputer, yaitu tata letak dokumen Microsoft Office Word. Nah, tata letak dokumen ini adalah suatu format yang ada di dalam kata kalimat dalam Microsoft Office Word. Kita akan menyontohkan langsung dengan dokumen baru. Nah, dalam melakukan tata dokumen, yang pertama kali kita harus lakukan adalah menentukan layout dulu seperti apa. Kita mau normal, narrow, atau mungkin bisa melakukan custom. Dan juga orientasinya seperti apa. Kemudian memilih jenis ukuran kertasnya. Nah, setelah itu kita akan menentukan font mana yang ingin kita pakai. Mungkin bisa Times New Roman. Dan ini adalah fontnya. Contoh, saya akan menulis dan saya mengubah fontnya menjadi lebih besar. Nah, makanya menjadi sangat besar. Nah, kita juga bisa mengubah jenis fontnya seperti ini. Ada Calibri, sini ada Times New Roman. Kita bisa
membold atau tidak, menggaris miring atau menggaris bawahi. Nah, kemudian setelah kita membuat teks seperti ini, jadi saya akan Nah, ini kan kalimatnya prompt masuk komputer ini kan ada di samping kiri ya, sedangkan kan biasanya ini tuh berada di tengah. Nah, kita tinggal klik kanan, ditekan, terus ke sini, terus kita ke dalam menu paragraf, yaitu kita ke center. Nah, ini maka akan menjadi seperti ini. Kemudian, kalau misalnya ingin menyisihkan gambar, kita ke menu insert, kita ke pictures, terus kita cari this device, kemudian kita cari gambar apa yang kita mau. Dan di sini saya akan gambar dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, ini gambar yang kita bisa insert. Dan gambarnya kita sebenarnya bisa mengeditnya lagi. Seperti kita bisa mengcropnya, kita juga bisa melakukan style secara bingkai. Tapi begini saja sebenarnya sudah cukup. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menginsert tabel. Nah, tabel itu bisa seperti ini. Kita bisa membuat tabel. Nah, di sini sesuai dengan jumlah. Tapi sebenarnya kita bisa membuat dalam suatu paragraf menjadi sebuah tabel. Misalnya saya di sini ingin membuat paragraf ini menjadi tabel. Nah, ini akan berubah jadi seperti ini. Dan kita bisa mengeditnya tergantung dengan keinginan kita. Misalnya 2, kita juga bisa melakukan insert table. Nah, ini maka akan menjadi 2 seperti ini. Terus saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa memprint suatu dokumen. Pertama, kalau memprint, kita bisa langsung ke dalam menu file ini. Kita tinggal cari print. Nah, sini kan ada print. Nah, dan di sini kita bisa print all page atau kita ingin melakukan page dalam gambar seperti apa, 1 atau 2 dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita juga tidak perlu repot-repot seperti itu. Kita tinggal tekan Ctrl, terus tekan Ctrl, terus kita lakukan tekan P. Nah, P maka akan jadi seperti ini. Di Ctrl, P akan jadi seperti ini. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 dari praktikum operasi komputer, yaitu desain Microsoft Office Word. Yang ke-1, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menggantikan suatu teks menjadi teks yang lain. Nah, contohnya, misalnya saya ingin, contoh di sini ada pemrograman. Saya di sini ingin mengubah jadi programmer. Nah, caranya adalah kita cari CTRL-F untuk melakukan find, terus kita tulis pemrograman. Nah, di sini kita akan menghasilkan apa-apa saja kata-kata pemrograman dalam dokumen ini. Dan kita klik yang ada di sini, kita replace. Nah, pemrograman saya akan mengubahnya menjadi programmer. Nah, sini ada replace atau find next. Kalau misalnya ingin mengubah satu, tapi di sini saya akan melakukan replace all supaya lebih terlihat jelas. Saya akan mengubah bahasa pemrograman jadi programmer. Nah,
Although we made 12 replacement, berarti ada 12 kata pemrograman yang diubah. Nah, sini pemrograman udah berubah menjadi programmer. Nah, terus apa sih fungsi replace, find next dan sebagainya? Misalnya kita ingin mengubahnya kembali gitu. Kita ingin mengubahnya kembali programmer menjadi pemrograman. Nah, misalnya saya ingin mencari programmer, maka sini saya find. Nah, di sini sudah di tandain. Saya ingin mereplace-nya. Nah, ini pemrograman. Nah, tapi saya tidak ingin mengubah yang ini, maka saya find next. Nah, ini tidak akan diubah, sedangkan ini diubah. Nah, ini seperti ini. Yang juga replace, dan sebagainya. Nah, itu fungsi dari melakukan sebuah pencarian terus mengubahnya. Terus saya di sini akan menjelaskan mengenai membuat chart. Chart itu seperti data yang ingin kita buat tapi dalam bentuk yang menarik. Nah, chart ini tuh berkaitan dengan Microsoft Excel. Gitu. Misalnya saya di sini ingin membuat kolom tentang data-data. Sini saya akan pencet oke. Nah, sini. Nah, kemudian ini adalah Microsoft Excel. Kita di sini bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin mengubah seri 1 berubah menjadi series X kategori 1 di kategori Y. Itu akan berubah. Nah, ini akan berubah. Bahkan datanya sekalipun akan berubah. Misalnya sini saya ingin 10. Ini dalam kategori Y yang ada di series X yang ada di sebelah sini nih. Ini akan berubah menjadi ke sana 10. Nah, akan menjadi 10. Begitupun dengan yang lainnya. Oke. Terus di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat nomor halaman. Di sini saya sudah memiliki nomor halaman, jadi saya akan bikin yang baru. Sebenarnya ketika kita membuat Microsoft Office Word, kita sebenarnya sudah dikasih default dari nomor halaman kita, 1, 2, 3 ini sudah ada ketika saya ngebuat. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan editan mungkin ya supaya lebih bagus lagi. Saya di sini nomor halaman itu ada di bawah, tapi saya ingin berada di atas. Ini kita ke top of page, kita mengubah. Nah, ini maka akan berubah menjadi 1. Seperti itu bisa menambahkan header atau footer kita. Ini kalau misalnya saya ingin taruh di sini. Nah, di sini saya akan membuat laporan. Nah, maka ini akan menjadi laporan di sini. Juga ada footer. Footer ini kalau misalnya di bawah, bisa di sini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang modul aplikasi praktikum aplikasi komputer dari 1 sampai 3. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Maulana Ardiansyah dengan NIM 23500 81136. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 dari praktikum aplikasi komputer. Dalam modul keempat ada materi di mana kita akan memasukkan daftar isi. Ini saya sudah membuat sampel data seperti ini. Sesuai dengan judul di modul. Pertama, untuk membuat daftar isi yaitu siapkan blank page pada posisi paling atas. Kemudian masuk pada tab reference.
dan masukkan table of content. Kemudian pilih bebas untuk memilih yang mana, entah automatic table 1 atau 2, manual atau bisa custom juga. Sini saya akan menggunakan automatic table 2. Nah, akan muncul seperti ini karena belum ada konten yang dipilih. Untuk menambahkan konten pada setiap judul ini, nah, judul ini di blok semua, kemudian pilih add text, kemudian pilih level, di mana ini akan semakin tinggi level akan semakin menjorok ke dalam teks tersebut. Jika akan pilih level 1 akan berubah seperti ini, menjadi seperti ini, akan muncul tanda segitiga siku-siku. Kemudian saat ke atas mencet update table. Nah, akan muncul di sini konten yang sudah ditambahkan modul 1. Kemudian lakukan hal yang sama pada modul lainnya. Kita langsung ini blok per modul, kemudian add text 1. Nah, ini akan muncul juga jika menggunakan opsi navigation, akan muncul konten pada dokumen. Ini bisa diklik, kemudian dia akan otomatis. Tapi sekarang kita teks dulu semua. Aku nambahkan konten. Ini saya membuat 9 konten sesuai dengan yang ada pada modul. Setelah semuanya dibuat menjadi sebuah konten, kemudian kita akan update pada table, kemudian update entire table, dan oke. Nah, semua akan muncul konten-konten yang sudah ditambahkan, termasuk juga halaman. Sini sudah ada halaman masing-masing, kemudian kontennya. Nah, seperti itu untuk menambahkan daftar isi pada sebuah dokumen. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan bagian modul 6, di mana yaitu modul 6 berjudul tentang Mendeley. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Mendeley. Mendeley merupakan salah satu aplikasi plug and play yang dikembangkan oleh Elsevier. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola, mencari, serta membagikan informasi terkait dengan makalah penelitian. Aplikasi Mendeley digunakan sebagai plugin dalam Microsoft Word, yang dimana aplikasi ini juga dapat terintegrasi secara manual dengan Microsoft Word setelah Anda melakukan instalasi. Dalam penggunaannya, aplikasi ini akan menghasilkan output dalam bentuk sitasi pada daftar pustaka terkait dengan referensi yang digunakan pada makalah penelitian. Cara kerja Mendeley di sini pertama adalah ini adalah tampilan aplikasi Mendeley. Nah, cara
Pertama, jika ingin melakukan sitasi, mencari referensi, pertama dapat mendownload beberapa makalah penelitian di web IEEE ataupun di Skyhub, dapat mencari beberapa penelitian makalah penelitian, baik disarankan untuk menggunakan yang free, yang open source, sehingga tidak perlu ada biaya yang keluar. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Jadi setelah mendownload beberapa makalah penelitian, kita dapat masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Kemudian kita akan memasukkan makalah penelitian tersebut ke dalam Mendeley. Kita akan memilih beberapa, jika ada, kita akan menggunakan add new, di mana saat menggunakannya kita akan memilih files from computer, kemudian akan muncul browser di mana kita akan memilih makalah penelitian yang akan digunakan sebagai referensi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam Microsoft Word, kemudian akan membuat makalah tentang penelitian. Kita misalnya akan membuat makalah tentang penelitian, kita akan menuliskan isi yang kita ambil sebagai referensi dari makalah penelitian yang sudah kita unduh. Kita akan gunakan isinya sebagai referensi, kemudian saat sudah selesai dengan paragraf tersebut, kita ingin mengetahui dari mana dan memunculkannya di daftar pustaka sebagai referensi, kita akan melakukan menambahkan komentar dan juga tracking pada paragraf tersebut. Di mana saat paragraf tersebut di tracking, akan menunjukkan dari mana referensi ini didapat, dari makalah penelitian mana referensi ini diambil, kemudian siapa penulisnya, kemudian juga judul tentang apa, dan terkadang juga ada seperti tanggal perilisan atau hal-hal yang lainnya yang mungkin akan ada dalam makalah penelitian tersebut. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu bagaimana cara untuk melakukan citasi referensi pada dokumen penelitian, di mana yang di mana juga dokumen tersebut mengambil referensi dari penelitian lain, sehingga kita dapat menggunakan Mendeley untuk melakukan citasi mempermudah mencari referensi dan juga mempermudah pekerjaan dalam melakukan penelitian, dalam membuat makalah penelitian. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 235081135. Ini saya akan menjelaskan modul 7, yaitu tentang Microsoft Excel bagian dasar. Ini juga saya akan menjelaskan cara penggunaan Microsoft Excel, lalu dasar-dasar penulisan formula dalam Microsoft Excel, lalu yang terakhir adalah cara pembuatan grafik dalam Microsoft Excel. Masuk ke yang pertama, di sini saya akan mencoba menjumlahkan apple. Caranya adalah kita pilih di kolom D2, lalu masukkan rumus B2 ditambah C2.
lalu kita enter, maka secara otomatis akan terjumlahkan. Lalu selanjutnya saya akan mencoba melakukan autofill, yaitu menjumlahkan eh, buah-buah ini secara langsung tanpa harus mengetikkan satu-satu. Caranya cukup mudah. Tuh, kita lihat titik pojok di titik pojok kanan bawah ada kotak kecil. Kita tekan lalu kita seret ke bawah sampai grapes. Maka hasilnya akan terisi secara otomatis. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjumlahkan semua elemen yang ada di sini di B10. Caranya kita menggunakan function sama dengan sum kurung buka, kita pilih B2 sampai B8 kurung tutup lalu enter. Maka secara otomatis data yang ada di sini terjumlahkan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menghitung average dengan kita pakai average buka sama seperti sebelumnya B2 B8 kurung tutup lalu enter. Oke, secara otomatis maka akan terjumlahkan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat grafik menggunakan data yang ada. Ini saya sudah membuat. Caranya cukup mudah, kita blok saja datanya, lalu masuk ke insert, pilih rekomendasi chart. Nah, di sini kita bisa memilih grafik yang kita suka. Ini saya mencoba memilih scatter, lalu klik OK. Nah, secara otomatis grafiknya ada langsung muncul di Microsoft Excel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang Microsoft Excel. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 poin saja, yaitu sorting, filtering, dan condition. Oke, masuk yang pertama, kita akan men-sorting data ini. Pertama kita blok, lalu pilih ke filter and sort, lalu pilih custom sort. Nah, di sini kita bisa untuk memilih akan mengurutkan data yang mana. Kita pilih harga beli. Ini urutannya dari kecil ke terbesar. Oke, secara otomatis datanya terurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, selanjutnya saya akan memfiltering data ini. Caranya sama. Blok, lalu masuk ke sort and filter, lalu kita pilih filter. Nah, di atas sini ada satuannya. Lalu kita klik saja. Nah, di sini kita pilih, misalkan kita filter buah dan dus saja. Klik OK. Nah, maka secara otomatis yang ditampilkan hanya buah dan dus saja. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba condition if dalam Microsoft Excel. Di sini saya akan menggunakan diskon. Nah, untuk diskonnya saya akan mendiskon 7% untuk yang harga jualnya di atas 100. Berarti yang 3 ini. Oke, kita masukkan rumusnya. Dengan if tanda kurung 2 lebih besar dari 100 7 2 kurung enter. Nah, di sini
Untuk diskonnya 0 ya, soalnya harga jualnya masih di bawah 10. Jika kita tarik ke bawah, nah maka untuk yang ketiga ini mendapatkan diskon 7%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul 9 yaitu tentang PowerPoint. Ini sudah ada slide baru, jadi saya akan mencoba membuat judul dan subtitlenya. Dan juga kita bisa memformat fontnya, seperti mengganti font, lalu mewarnai font. Juga kita bisa menebalkan, memiringkan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengganti tema pada PPT ini dengan masuk ke tab desain. Kita pilih tema yang kita mau. Saya akan pilih ini. Kita juga bisa memformat background. Lalu klik apply. Lalu variasi juga kita bisa pilih. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menambah slide, menghapus slide, dan juga mengedit slide. Ini untuk menambah, kita klik new slide, pilih title of content. Nah, untuk menghapus slide di sini kita tinggal klik kanan pada slide yang ingin dihapus, lalu pilih delete slide. Untuk mengatur slide, kita bisa dengan menekan slide-nya, kita lalu tinggal pindah-pindahkan saja ke tempat yang kita mau. Ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menyisipkan gambar pada PPT. Kita pilih insert, lalu pilih picture. Saya akan mencoba memilih dari yang ada saja. Nah, otomatis maka akan munculkan gambar. Kita juga bisa memakai border, lalu bisa juga mengcrop. Nah, oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk slide-nya, transition. Kita masuk ke transition. Nah, di sini kita bisa memilih transition yang kita mau. Misalkan kita pilih ini. Ini kita pilih split. Lalu ini kita random. Kita juga bisa menambahkan sound di drum, kan ini footage, ini kamera. Kita juga bisa lihat previewnya ini. Untuk memulai presentasi, kita kita klik di kanan kiri, di atas kiri ada start from beginning, atau kita juga bisa tekan F5. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita tekan bawah, akan melanjutkan. Kalau ke belakang maka akan balik lagi. Oke, sekian dari saya.